Barang lahir anak, jadi anak cacat. Di mana gitu baranak, ya kayak tukang kulit. Jadi ulah-ulah taruh yang rumah yang harus sih dapur gitu temak ngecukupan. Yuk so aku sedih. Yang biaya hari itu gitu. Kalau dia ulah-ulah eta gitu. Kalau serangan dia kalau tiri-tiri itu kalau lelaki nges maut kabeh. Juga bingung. Sebagai ayah yang berkewajiban mencari nafkah, tidak mungkin dengan penghasilanku bisa membiayai pengobatan anakku. Namun aku beruntung, Tuhan masih menyayangi anakku. Setelah usia 1 tahun, Siti mendapatkan tindakan pertama dari rumah sakit daerah dengan dioperasi saluran pembuangan kotoran buatan di perutnya. Namun aku pun ingin anakku Siti memiliki saluran pembuangan normal seperti anak-anak lainnya. Sebuah harapan besar yang terlihat dari sorot mata lugu sepasang suami istri ini berharap akan keberhasilan dari pengobatan demi masa depan putrinya Siti Halimah. Tim dokter Anda membawa Siti Halimah ke Rumah Sakit Bunda Jakarta. Untuk selanjutnya dilakukan perawatan praoperasi. Dokter Amir tadi kita berbincang-bincang mengenai apa saja yang harus diperiksa ya dok ya. Itu harus diperiksa oleh dokter spesialis anak ya sebenarnya. Ya, spesialis anak yang nanti menentukan apakah anak ini sehat dan kuat untuk menjalani suatu operasi. Kemudian dokter Dewi sebagai dokter anak dari Siti Halimah, apa saja yang sudah diperiksa dan apakah Siti Halimah dapat untuk mengikuti prosedur operasi ini, dokter Dewi? Ya sebenarnya seorang anak bisa dilakukan tindakan itu ada dari segi medisnya dan dari segi bedahnya ya. Kalau dari segi bedah mungkin tadi dokter Amir sudah ya. Kalau dari segi medisnya sendiri apakah seorang anak siap untuk dilakukan operasi atau tidak, tentu saja anaknya harus sehat. Sehat itu sebenarnya relatif ya. Tapi yang penting anaknya kalau bisa tidak demam, tidak batuk, tidak pilek. Kemudian apakah ada riwayat sebelumnya juga harus kita tanya gitu. Apakah dia ada alergi terhadap obat, apakah ada riwayat sering perdarahan, tidak itu. Jadi itu yang akan menentukan kesiapan seorang anak untuk dilakukan operasi. Biasanya selain pemeriksaan klinis, kita lakukan juga pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau semua hasil itu bagus, biasanya tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan operasi. Dan pada saat dioperasi itu tugas dokter anestesi itu yang paling penting orang dioperasi itu sakit ya, jadi mesti harus dihilangkan rasa sakitnya. Pasien itu harus tenang ya, jadi supaya tidak stres, dan pasien itu supaya rileks, jadi supaya pembedahannya bisa dilakukan dengan mulus ya. Itu juga berlaku untuk orang dewasa, anak kecil apa itu. Selain kita berikan obat-obatan supaya operasinya berjalan lancar, itu kita juga harus memonitor keadaan vital dari pasien, tekanan darahnya, nadinya, saturasi oksigen dan lain-lain supaya dalam batas-batas normal. Sebab pemberian obat-obatan itu selain mempunyai dampak positif juga bisa mempunyai dampak negatif ya. Bisa juga karena obat, bisa juga karena tindakan pembedahan. Kadang-kadang ada pembedahan yang
menyebabkan perdarahannya banyak. Nah itu kita harus, kalau mungkin kalau perlu kita bisa memberikan darah, atau kalau belum perlu darah kita bisa memberikan cairan-cairan tertentu. Jadi adalah tugas ahli anestesi untuk menjaga supaya selama dioperasi itu dalam keadaan aman pasien. Dan itu dari segi biusnya ya? Ya, dari segi biusnya. Ya, kemudian kembali lagi ke Dokter Amir sebagai pembedah